langsung. Ya, baik, kembali di Talk to iNews. Pemirsa, kami mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di www.inewstvmobile.com. Silahkan, mungkin Anda yang punya pengalaman terkait dengan penyebaran penyakit dari demam berdarah ini bisa berbagi informasi dan juga berbagi cerita bersama kami di sini. Saya langsung ke Dokter Eni. Dok, apa yang harus bisa diwaspadai oleh masyarakat selain dari kesehatan lingkungan? Mungkin sudah ada tanda-tanda terasa badan tidak enak, demam, lalu apa lagi sih dok yang harus diwaspadai? Iya. Saya bicara mundur sedikit ya. Jadi memang kalau untuk konteks penyakit infeksi, khususnya demam berdarah, jadi kita lihat bahwa ada yang namanya PSN. Ya. Pemberantasan sarang nyamuk ya. Pemberantasan sarang nyamuk, oke. Dan ini yang tadi udah dijelaskan sama Dr. Destuti bahwa ada caranya nih, bagaimana kita bisa mengoptimalkan hal ini. Ya. Melibatkan masyarakat secara aktif supaya bisa berhasil. Dan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan secara kontinus terus-menerus. Diharapkan dengan kita bisa mengontrol faktornya, nyamuk Aedes, maka tidak akan terjadi kasus. Karena tadi saya sudah ceritakan kalau nggak ada nyamuknya, walaupun ada virusnya di dalam badan, kita bisa tidak sakit. Betul. Itu satu sisi. Jadi PSN harus sesuatu yang berkontinu, terus-terusan dilakukan sepanjang tahun. Karena kita tinggal di daerah tropis dan kita punya banyak nyamuk di sini, terus gitu. Dan nyamuk yang spesifik Aedes aegypti betina bisa menularkan si virus demam berdarah ini. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang bagaimana nih kalau sakit dan bagaimana bisa mengantisipasi spektrum penyakit demam berdarah itu memang unik dari tidak bergejala apapun walaupun sudah kena virus sampai kemudian bisa jadi berat. Orangnya bisa sampai shock, nggak ketolong, perdarahan. Nah, yang menjadi masalah adalah saat virus itu masuk ke dalam badan, itu ada masa inkubasi. Jadi virus masuk tapi belum menimbulkan gejala selama 5-7 hari kurang lebih, tetapi sudah ada virus di dalam badan yang kalau dia digigit nyamuk tanpa sadar, dia bisa kemudian menularkan ke orang lain melalui nyamuk yang menggigit dia itu. Jadi ada yang namanya incubation time. Jadi masa inkubasi itu adalah saat seseorang terinfeksi, virus masuk lewat gigitan nyamuk, belum ada gejala apapun, orangnya masih bisa kerja dan olahraga dan traveling, sampai kemudian sekitar 5-7 hari kemudian muncul gejala. Gejalanya biasanya dimulai dari apa ini dok? Spektrum gejala demam berdarah itu sangat luas. Jadi bisa tidak sama antara satu dan yang lainnya. Dan gejala ini tergantung dari apa? Tergantung dari banyaknya virus yang masuk. Jadi viremianya, daya tahan tubuhnya, semakin baik daya tahan tubuh seseorang, semakin baik responnya, semakin berat seakan kondisi sakit. Baik, kalau boleh disampaikan secara umum biasanya gejalanya itu seperti apa? Ini kita mencoba flashback kembali ya pemirsa ya. Mungkin sudah berulang kali disampaikan tapi ya lagi-lagi penderitanya tetap masih banyak begitu ya setiap tahun. Nah, jadi memang untuk pasien yang kena demam berdarah nggak bisa disalahkan. Kadang dia tidak sadar digigit nyamuk dan kadang dia nggak tahu bahwa orang yang nggak jauh dari rumahnya kena demam berdarah. Nah, itu yang pertama. Jadi apa yang harus diwaspadai? Apa yang harus diperhatikan? Pertama, kalau ada sakit berupa demam atau sakit kepala atau nyeri-nyeri badan, mialgia gitu ya, nyeri otot yang sifatnya mendadak. Jadi paginya masih baik-baik aja, masih bisa jalan-jalan, masih bisa ikut car free day di sini misalnya. Tiba-tiba sore tidur, terbangun tengah malam menggigil tinggi badannya sudah mulai terasa tidak enak gitu ya. Jadi ada yang namanya onset yang mendadak. Itu yang khas dari demam berdarah untuk virus ya. Onset mendadak. Kemudian coba minum obat-obat biasa, turun sedikit tapi kemudian tetap aja gejalanya ada. Itu harus hati-hati. Turun sedikit itu maksudnya turun di hari membaik aja. Setelah minum konsumsi obat itu ya. Setelah minum obat 1 jam 2 jam merasa agak enakan, tapi kemudian gejalanya terus ada, itu harus lebih baik ke dokter deh periksa. Karena apa? Karena sekarang itu sudah ada pemeriksaan laboratorium yang bisa mendeteksi virusnya secara cepat di awal. Ini jadi, untuk mengantisipasi untuk lebih parah lagi begitu untuk ya. Untuk kemudian tahu secara cepat ini demam berdarah atau bukan. Ya, karena kalau sudah sakit demam berdarah itu ada lagi spektrumnya. Dari mulai yang tadi Mbak bilang kadang-kadang ada yang gejalanya udah nggak ada, udah enakan tapi ke orangnya masih dibilang demam berdarah. Jadi dia ada fasenya memang. Fase awal itu fase virus masuk, orang sakit berat. Kemudian ada fase kritis. Fase kritis adalah fase di mana jumlah virus sebenarnya sudah mulai turun, tetapi respon imun yang kemudian menjadi dominan. Nah, di sini orangnya bisa trombositnya makin turun, tekanan darahnya bisa tidak stabil karena ada kebocoran di pembuluh darah. Itu
itu khasnya pada demam berdarah, Ya. ada kebocoran di pembuluh darah, bisa shock, bisa tidak kencing pasiennya, kemudian ditandai dengan peningkatan hematokrit. Jadi ada parameter-parameter yang harus melalui pemeriksaan laboratorium. Oke, saya mungkin coba ke Dokter Eni terlebih dahulu. Kalau memang sudah mendapatkan fase seperti itu, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh si pasien ini dan keluarganya dalam waktu singkat dan juga cepat, Dok? Sebelum nantinya sampai kepada taraf mungkin yang dalam kategori yang bisa dikatakan membahayakan, mungkin bisa lebih banyak minum air putih atau seperti apa begitu, tindakan-tindakan yang mungkin bisa diantisipasi lebih awal gitu sebelum masuk ke dalam, mungkin sebelum dalam perawatan ke rumah sakit dan lain-lain dan sebagainya begitu. Ya, kami memang memesankan kepada teman-teman kami di puskesmas untuk selalu mengedukasi kepada pasien. Karena kita daerah endemis demam berdarah, tentunya harus berpikir bahwa kalau ada sakit demam yang datang ke puskes, tentunya harus berpikir apakah itu DBD atau bukan. Harus berpikir ke situ dulu ya, Dok ya? Berpikir seperti itu karena di Jakarta daerah endemis. Ya. Kemudian yang kedua bahwa itu tadi seperti sama Dokter Erni ada fase yang namanya fase kritis yang pada saat sudah turun ternyata bukan karena sembuh tapi mungkin menuju ke arah yang lebih berat. Nah, kita pesankan bahwa pada saat pasien dipulangkan belum dikasih rawat, pertama tentu harus banyak minum cairan pengganti. Seberapa banyak, Dok, kita harus mengkonsumsi cairan tersebut atau mungkin air Kalau putih? ukurnya gitu? adalah dia bisa kencing dengan lancar, itu tentunya nggak masalah. Panasnya sudah terkendali dan sebagainya. Pada saat dia sudah pulang, dipesankan lagi bahwa seandainya terjadi gejala yang lemas atau yang tadinya lincah tiba-tiba anteng, itu harus segera dibawa lagi tidak harus menunggu obatnya habis. Harus dibawa lagi ke layanan kesehatan terdekat. Baik, biasanya ada kurun waktu atau hari nggak sih untuk kita akan ketahuan ini biasanya untuk DBD ini kalau tadi sudah mungkin agak sedikit enakan gitu ya badannya, kemudian tiba-tiba akan panas lagi, apakah memang waktunya sangat singkat atau butuh waktu inkubasi lagi berapa lama begitu untuk si nyamuk ini berkembang? Jadi memang uniknya bisa diestimasi dan dihitung secara pasti. Jadi critical phase pada infeksi demam berdarah itu terjadi pada hari ke-5 sampai ke-7. 5 sampai ke-7 ya. Jadi kalau pada saat di mana viremia, virus di badan sudah semakin sedikit, tapi respon imunnya sudah mulai makin dominan dan ini kemudian menjadi fase yang di mana pasien ya udah enakan biasanya karena viremianya udah sedikit. Viremia itu artinya virus yang beredar di dalam darah. Kalau jumlah virus yang beredar di dalam darah sudah sedikit, maka orangnya udah nggak terlalu sakit. Tapi kalau dicek lab, itu leukositnya masih turun, trombositnya masih turun, hematokritnya mungkin masih naik. Nah, antisipasi sebenarnya kita kan nggak tahu ya, pasien bisa datang sakit hari pertama, pasien bisa datang sakit hari keempat. Atau kalau settingnya puskesmas, nggak mungkin dong semua pasien mau dirawat atau disuruh admit. Jadi seperti apa? Sebaiknya dokter menilai keberbahayaannya. Pertama, kalau ini memang curiga demam berdarah, di hari-hari awal cek aja tuh protein virusnya NS1. Itu kita yang harus minta kepada dokter atau dokter akan senantiasa akan mencoba kalau kita ke atau memberikan? laboratorium minta bisa Mbak. Bilang aja saya mau dicekin dong protein NS1. Protein NS1, NS1, non-structure 1. Itu adalah struktur virus demam berdarahnya. Itu bisa dicek dan 3 hari pertama pada saat virus sedang banyak, dia akan positif Mbak. Kalau itu positif, no doubt, itu pasti demam berdarah. Artinya memang harus segera dirawat gitu? No. Oh tidak? Artinya ada virus di dalam badannya. Untuk mengetahui apakah ada virus atau tidak, gitu, itu terlebih dahulu gitu. Nanti setelah udah ketahuan, kan dokternya kira-kira nih, oke, berarti ibu mulai sakit hari apa? Ini 3 hari. 3 hari berarti hari ke-5 sampai ke-7 ibu baru bakal jelek nih. Bu, sampai hari ke-5 sampai ke-7 minum yang banyak. Berapa kadar cairan yang cukup buat badan? 40 cc per kilo berat badan per jam. Jadi kalau orang yang beratnya 50, kali aja 40, dalam 1 jam dia harus minum sekitar 200 mili, 200 cc. 200 cc. Iya, 200 mili sama. Ya, itu dihitung aja. Nanti kalau demam pasti orangnya haus deh. Betul. Minumnya pasti lebih banyak. Ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali karena ini juga penting begitu ya untuk diketahui. Seperti tadi saya bilang, walaupun ini sudah menjadi sesuatu hal yang biasa, tapi kalau melihat angka yang bagi penderita DBD ini yang semakin meningkat begitu ya setiap tahunnya, artinya harus ada yang diwaspadai. Kita akan kembali lagi pemirsa di Talk to I News sesaat lagi.